Halo teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar kalian semuanya? Aku harap kalian sehat-sehat selalu, bahagia selalu dimanapun kalian berada. Teman-teman, hari ini ya, seperti judulnya, aku mau nge-review salah satu headphone yang paling digemari banyak orang. Sebenarnya nggak paling sih, cuma salah satu yang terbaik di kelasnya, yaitu Sony WH-1000 XM5. Nah, sebelum aku langsung ke reviewnya, aku pengen disclaimer dulu ya teman-teman ya. Aku bukan ahli teknologi, aku nge-review ini jujur berdasarkan pengalaman pribadi aku make ya. Karena kebetulan dari kecil tuh aku suka dengerin lagu. Dan makin kesini tuh kayaknya kalau misalnya kita lagi boring atau lagi capek, especially kalau kita lagi workout, denger musik itu salah satu terapi. Atau mungkin kalau misalnya buat aku sih kayak lagi me time ya. Nah, kenapa sih aku kepikiran beli headphone? Jadi gini ceritanya teman-teman. Aku tuh sebelumnya udah punya headset ya. Ini aku beli si JBL. Sebenarnya bagus, kualitas suaranya juga nggak kalah ya. Cuma aku tuh banyakan makainya itu di waktu aku lagi workout. Tapi nih teman-teman, kalau dipakai workout, especially kalau udah mulai keringetan, dia tuh suka goyang-goyang dan akhirnya tuh bisa kelepas. Kalau nggak nanti dia miring, mencong kanan, mencong kiri. Jadi lagunya itu jadi nggak balance, nggak stabil gitu loh. Padahal ini bagus, cuman udah mulai agak hancur-hancur ya. Pemakaian pribadi. Jadi lihat nih, udah pada hancur semuanya. Jadi kualitasnya sebenarnya bagus musiknya. Cuman itu aja kekurangannya. Kalau misalnya aku pakai lagi workout, dia tuh suka lari-lari. Jadi kadang aku pas lagi olahraga tuh distracted atau lagi lifting gitu ya kan. Terus tiba-tiba dia lari sedikit ke sana kemari. Terus kita kayak yang benerin headsetnya terus kayak bolak-balik gitu loh. Jadi akhirnya aku putusin untuk kenapa enggak aku invest di headphone. Nah, ini aku mau nunjukin kalian isinya kayak gimana. Aku mau mulai dari casingnya dulu. Ini kalau kalian bisa lihat, ini casing depan, ini casing belakang, oke. Ini casingnya ini terbuat dari kanvas ya. Dan untuk sebagian orang, ini tuh gede, oke. Size-nya ini lumayan gede sih. Sebenarnya iya agak gede kalau kalian bisa lihat. Cuma kalau buat aku sih nggak ada masalah, soalnya aku selalu pakai tas itu yang cenderung gede. Tapi buat kalian yang selalu bawa tas cenderung kecil atau nggak suka bawa tas yang gede, ini tuh bakal kegedean gitu. Cuman buat aku nggak masalah, so far so good. Nah, dalamnya ya, aku mau kasih kalian lihat. Ini dia dalamnya. Dan ini di dalamnya seperti ini. Ini magnetic closer ya, tempat nyimpen kabel sama ini chargernya. Lumayan keren, cuman ya itu agak gede. Sekarang aku mau kasih kalian lihat headphone-nya. Ini dia headphone-nya, warnanya hitam karena kebetulan aku memang suka warna hitam, jadi aku ambilnya warna hitam. Dia ada beberapa warna, kalau nggak salah ada 4 warna, kalian boleh cek di websitenya. Terus kalau kalian perhatikan, ini sebenarnya aku udah pasangin covernya ya teman-teman. Kenapa sih aku ribet banget harus masangin cover gitu kan ya? Sebenarnya gini, aku tuh terinfluence oleh suami aku yang sangat merawat barang gitu ya. Apapun kalau misalnya dia beli, mau murah mahal dia akan rawat ya. Jadi dia akan beliin covernya atau pokoknya ada aja lah caranya gitu supaya barang itu bertahan lama. Jadi aku tuh kayak terpengaruh gitu loh kalau sekarang tuh aku kalau beli barang aku pasti akan kayak mikir gimana ya biar tahan lama. Oh iya beli covernya aja sekalian gitu. Jadi aku belilah si covernya ini. Lumayan murah pula kan, cuma Rp35. Ya sudah aku pakein. Nah ini kalau misalnya aku bukain ya. Ini kalian bisa lihat sendiri headphone-nya. Tuh, ya. Kalian bisa lihat ya, bantalan handphonenya ini lembut banget, teman-teman, lembut. Aku akan kasih tahu kalian nanti experience aku setelah aku pakai beberapa jam, oke? Nah, sebenarnya kenapa aku pakai ini nih? Soalnya aku kan sering pakai ini tuh untuk olahraga. Jadi kalau sering-sering kena keringet kan cepet rusak. Jadi ya udahlah aku belilah. Dan karena aku orangnya lasak, biar dia tahan lama, jadi nggak gampang scratch gitu. Dan dia tuh ringan banget, jadi nggak menambah berat yang signifikan ke si headphone ini ya. Oke, nah ini juga di bagian kupingnya ini, itu juga ada silikon kalau kalian lihat ya. Cuman aku malas banget ya kalau harus dibuka lagi ya. Sayang nanti bolak-balik dibuka. Nah ini juga di belakangnya sama ada covernya silikon gitu.
Jadi kalau misalnya keringetan, itu nggak langsung nyentuh ke si bagian ini. Dan setelah aku coba pakai, dia nggak mempengaruhi suara sih, masih bagus-bagus aja, sama seperti kayak nggak pakai si silikon ini gitu. Dan ini kalian bisa lihat bantalannya juga lembut banget. Sekarang aku mau nyoba pakein di kepala aku. Di sini ada tombol on and off dan tombol si noise cancellingnya. Kalian bisa pilih, tinggal klik aja. Dan di sini juga ada tulisan di dalam ini right and left. Dan kalian bisa adjust tingginya. Pastikan telinga kalian tuh memang benar-benar masuk ke dalam ya. Dan dia tuh pas ya di telinga kita. Ada sebagian orang yang bilang ini kegedean, tapi di kepala aku pas sih teman-teman. Aku udah coba make ini sambil jalan, ya kemarin sekitar 1 jam, jalan kaki biasa, itu nggak goyang sana sini, nggak ngaruh. Even tuh aku pakai ini juga sama, nggak mengurangi cengkramannya. Jadi menurut aku di aku tuh bagus. Ini masih dalam keadaan off. Sekarang kita coba hidupin. Aku akan tekan tombol yang on and off, teng. Bunyinya kayak gitu aja. Kayak sekarang aku mau putar lagu. Sebelum aku putar lagu, aku mau nunjukin kalian aplikasinya. Nih, kalau dia udah terkonek, ini tandanya dia udah terkoneksi ke aplikasi Sony yang udah aku download. Nah, di sini kalian bisa lihat noise cancelling, ambient sound, and off. Jadi kalau misalnya nih aku pengen dengerin musiknya tanpa ada gangguan, aku akan on-kan si noise cancelling. Kayak sekarang nih, itu noise cancellingnya on. Jadi aku denger suara aku tuh tapi kayak, tau kan kalau telinga kita ditutup bisa denger tapi nggak denger yang jelas banget gitu lah. Nah, aku bisa denger semua yang ada di luar. Ini kalau aku off. Aku off itu masih denger, kayak dengerin suara AC gitu ya. Aku masih bisa denger gitu. Tapi kalau aku aktifin si noise cancelling, bener-bener kayak sunyi, nggak ngedengerin apa-apa. Nah, sekarang aku mau denger lagu. Ini aku mau play. Volumenya nggak full ya teman-teman ya. Tapi udah menurut aku udah powerful banget. Keren banget. Ini tuh rasanya tuh kayak gini loh teman-teman. Aku mau coba deskripsiin dengan cara aku gitu ya. Soalnya ini baru pertama kali aku pakai headphone sekelas ini gitu. Dulu aku mikirnya tuh headphone itu semua sama aja kan. Tapi ternyata ya ampun gak sama. Nah ini tuh kayak rasanya tuh kayak gini loh. Kalian pernah ikut itu gak? Festival musik ya. Aku pernah ikut di salah satu festival musik namanya Ultra di Singapura. Dan itu kalau kalian pernah, itu kan sound systemnya gede banget. Tapi bassnya itu gede tapi nggak nyakitin telinga. Nah itu tuh kayak gitu. Tapi ini kalian kayak di dalam ruang kedap suara. Jadi kayak musik itu cuma dikasih buat kalian sendiri gitu. Kayak enak banget, kayak ada di dunia sendiri gitu. Itu perasaan aku waktu aku pertama kali pakai si headphone ini dengan si noise cancellingnya gitu ya. Dengan teknologinya yang super keren sih menurut aku. Sekarang aku play lagi musiknya. Tapi aku mau matiin noise cancellingnya. Oke, kita akan matiin noise cancellingnya. Sama aja keren. Aku matiin noise cancellingnya, itu aku bisa dengar suaraku tapi nggak terlalu jelas, cuman bisa dengar. Kalau tadi noise cancellingnya aku hidupin, aku nggak bisa dengar suaraku. Maksudnya aku cuman bisa merasakan mulut aku ini bergerak tapi nggak bisa kedengeran. Terus kalau off ini kalau aku ngomong jadi ribut, kayak ngedengung di telingaku. Aku ngomong aku jadi ngedengung di telinga di headphone-nya. Keren banget noise cancellingnya, keren banget. Dia juga ada equalizer-nya, jadi kalian bisa setting mode-nya itu sesuai dengan lagu kalian. Kebetulan aku pilihnya yang excited. Oke, keren banget. Aduh, aku sampai lupa nih mau ngomong apa. Saking aku terbawa suasana lagu. Kalau kalian download aplikasinya itu banyak banget fiturnya ya. Jadi di sini juga ada speak to chat. Jadi kalau misalnya aku on kan si speak to chat ini, setiap aku ngomong, lagunya bakal mati. Sekarang kita coba putar lagunya. Noise cancellingnya, tuh kan aku ngomong noise cancellingnya, ketika aku ngomong ini musiknya otomatis mati. Nah sekarang aku mau puter lagunya, and guess what, noise cancellingnya langsung on ya, automatic on waktu aku play music. Dan pas aku ngomong tadi, and guess what, itu tiba-tiba langsung headphone-nya mati. Itu kalau aku bikin speak to chat feature mode on, oke? Nah, feature ini juga bagus kalau misalnya kita lagi di tempat publik atau misalnya tempat keramaian atau mungkin lagi break di kantor, terus tiba-tiba kita ngobrol, langsung musiknya mati. Gitu deh. Kalau misalnya kita play lagi, dia akan balik lagi on noise cancellingnya. Keren kan? Cuma aku kurang suka sih speak to chat ini. Soalnya
Kadang aku suka nggak sadar gitu react terhadap sesuatu, musiknya mati. Padahal aku nggak berniat untuk ngobrol sama siapapun. Tapi aku karena react gitu ya, sesuatu kayak aduh atau gimana gitu kan, tiba-tiba mati deh gitu. Jadi aku matiin sih si speak to chat feature-nya ini, aku selalu matiin. Nah, kalau misalnya kalian dengerin musiknya, ini aku play, oke? Nah, setiap aku pegang kayak gini, itu musiknya langsung otomatis mengecil ya, volumenya mengecil. Terus aku langsung bisa denger semua yang ada di luar, kedengeran di belakang kecil aja, dan aku kedengeran semua yang ada di luar ini. Kalau aku letakin tangan aku di sini sebelah kanan, oke? Nah, kalau aku lepas, dia langsung mulai. Nah, bedanya sama speak to chat tadi, kalau speak to chat, kamu aktifin, kamu ngomong, dia totally off musiknya gitu. Kalau ini aku pegang kayak gini, dia masih play. Nah, kalau aku lepas tangan aku, dia akan balik lagi ke mode yang pertama. Noise cancellingnya on, dan aku gak bisa denger apa-apa lagi di luar. Oke, aku lepas tangan aku ya. Musiknya langsung balik ke volume semula. Nah, kalau aku ketuk 2 kali, itu mati, musiknya mati. Aku ketuk lagi 2 kali, dia hidup, dia mati. Nah, kalau aku mau kecilin volume, aku langsung swipe ke bawah aja, dia akan ngecilin volume. Kalau aku mau besarin volumenya, aku naik ke atas, kayak gitu. Terus kalau misalnya aku mau ngulang lagu, aku akan swipe ke belakang, aku akan ulang lagunya. Tapi kalau misalnya aku mau next, aku just swipe ke depan. Keren banget sih, keren banget. Oke, sekarang aku mau matiin. Nah, karena dia ini noise cancellingnya bagus, terus cengkramannya juga bagus tapi tidak menyakitkan. Jadi kalau misalnya kalian keringat, itu memang langsung kelihatan sih di sini. Dia memang agak berkeringat di sini. Cuma kalau di aku ya, aku kan tipe orang tuh kalau keringat tuh ya masih sewajarnya lah, nggak sampai yang basah atau gimana. Di aku sih nggak ada masalah gitu, nggak sampai yang masuk ke dalam, enggak. Oke, jadi so far so good. Nah, aku udah kasih kalian lihat ya casingnya kayak gimana, headphone-nya kayak gimana, features-nya apa aja kurang lebih. Sekarang aku mau sharing sama kalian pengalaman aku setelah aku pakai seminggu dengan aktivitas jalan, olahraga ya. Terus aku juga akan share sama kalian pro and cons-nya. Oke, kita mulai dari pros-nya dulu. Pros yang pertama, harganya sudah turun. Jadi menurut aku hemat banyak ketimbang kalau misalnya aku beli pas dia baru launching. Oke, tetap menikmati kualitasnya yang the best, tapi harganya sudah turun gitu. Itu kayak salah satu trik aku sih sekarang kalau misalnya aku pengen beli sesuatu, nggak buru-buru gitu. Aku pantau dulu, aku dengerin dulu reviewnya, ya kan. Terus yang kedua, of course noise cancellingnya. Banyak banget reviewer yang bilang memang si Sony XM5 ini ya, dia yang the best di kelasnya. Aku ada lihat salah satu reviewer, dia audio engineer dan dia bener-bener detail banget compare antara si XM5 ini dengan beberapa headphone lainnya seperti Bose, Apple juga ya, sama satu lagi Beats. Dan so far dari review dia memang aku jatuh hati ke si XM5 ini. Setelah aku pakai memang tuh memberi kesan atau experience yang wow sih menurut aku gitu. Karena gini loh, kalau kamu denger musik di speaker, katakanlah kamu punya sound system yang bagus di rumah speaker gitu ya kan nggak mungkin kamu dengar lagu itu cuma untuk kamu aja. Kalau kegedean takut ngeganggu orang di rumah yang lain gitu kan ya, kayak aku misalnya anak atau suami yang lagi nonton misalnya kayak gitu kan, jadi ngeganggu atau misalnya jadi mengganggu tetangga kan nggak enak juga kan. Karena aku pengen menikmati musik itu sendiri gitu. Jadi menurut aku dengan adanya si noise cancelling ini, aku tuh punya experience premium gitu loh setiap dengerin lagu di playlist handphone aku. Seperti itu teman-teman, karena memang kualitas suaranya luar biasa. Terus yang ketiga, bantalannya, cushionnya ini memang selembut itu dan dia tuh memang ringan ya, ringan. Jadi kalau kita pakai tuh kita nggak rasa sakit kepala loh teman-teman. Aku udah nyobain, aku jalan sejam, aku bawa olahraga, aku pakai sejam ya minimal setiap aku pakai tuh, dia tuh nggak bikin kepala kita sakit atau telinga kita sakit gitu loh. Kayak memang nyaman, senyaman itu. Jadi kalau dia nyaman di kepala aku, di telinga aku, itu adalah nilai yang harus dipertimbangkan. Yang keempat,
nyimpannya juga gampang, nggak ribet-ribet banget. Terus dia nggak yang dilipet-lipet itu. Katanya sih kalau barang elektronik yang suka dilipet-lipet itu lebih cepet rusak katanya. Tapi tergantung cara kita menyimpan juga sih. Aku memang nggak suka sih kalau dilipet-lipet. Aku kayak takut tangan aku tuh gatel terus tiba-tiba patah. Itu kayak aduh sedih banget. Jadi kalau ini kan dia langsung dimasukin ke tempatnya gampang. Plek, udah tutup, masukin ke tas. Aman deh. Yang kelima, teknologinya dan fiturnya. Kalian udah lihat sendiri ya tadi ya. Itu salah satu nilai plus yang bikin aku jadi bener-bener pengen punya si headphone ini. Dan yang pros keenam ya, menurut aku yang bikin aku juga jatuh hati ya teman-teman ya. Selain daripada suaranya yang mantul, dia ini 30 jam teman-teman. Dan dia fast charging. Nah, dari semua pros yang aku sharing sama kalian, ada satu cons-nya teman-temanku. Ini berdasarkan aku ya, setiap orang punya kriteria yang berbeda-beda. Nah, menurut aku yang sangat disayangkan, dia ini nggak waterproof dan tidak sweatproof. Bahkan kalau kalian baca di websitenya ya, ini sama sekali nggak direkomend untuk dipakai olahraga. Oke, jadi buat kalian ya, tolong tanggung sendiri resikonya masing-masing. Aku tipe orang yang kalau keringet itu nggak sampai yang banjir-banjir basah-basah gitu loh teman-teman. Jadi waktu aku pakai dia masih aman. Dan setiap misalnya aku ngerasa aku udah bener-bener gerah banget ya, biasanya aku udah workout nih setengah jam, aku akan lepas. Ya udah sekalian aja aku buka dan aku lap gitu. Jadi kayak lebih secure aja. Kalau di aku ya teman-teman, ingat resiko ditanggung masing-masing. Dari pengalaman aku seminggu ini aku pakai olahraga, aku pakai di rumah. So far so good, dia memenuhi semua kriteria yang aku pengen gitu ya, semua kriteria yang aku punya ya. Jadi menurut aku, apakah si XM5 ini masih worth it untuk dibeli di tahun 2024? Jawabannya yes, of course, masih worth it banget, oke? Walaupun aku baca si XM6 kemungkinan akan launching di tahun depan, buat aku nggak ada ruginya sama sekali. Alright teman-teman semuanya, thank you so much udah nontonin dari awal sampai akhir. Semoga kalian mendapatkan kesimpulan dari review aku kali ini. Apakah kalian akan beli si XM5 ini atau kalian akan menunggu si XM6 ya, tergantung budget dan kriteria kalian masing-masing. Tapi kalau misalnya kalian memang pecinta musik, si XM5 ini memang the best. Dan satu lagi nih ya, buat ibu rumah tangga ya, karena aku ibu rumah tangga, jadi kita sesama ibu rumah tangga ada baiknya kalau kalian punya headphone. Kenapa? Ketika kalian pergi olahraga tuh kalian sekalian me time gak sih? Terus kalian dengerin lah lagu favorit kalian itu sambil kalian olahraga, jam itu nggak berasa. Dan kayak gimana ya, kita tuh lagi di gym, suami jaga anak, terus kita nggak ada yang ganggu, denger lagu, fokus gym. Gimana coba, me time-nya keren banget gak tuh? Ngalah-ngalahin me time pergi ke mall kan? Oke, itu hanya jokes aja teman-teman. But anyway, thank you so much for watching. I'll see you in the next review. Bye-bye!